Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 98. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Petir telah turun dari langit dengan membawa kekuatan menghancur yang cukup mengerikan. Tatapan mata dari Xiaoyan terlihat sangat tajam ketika dia melihat energi petir, sementara salah seorang tetua dari pavilion petir angin pun mengatakan, menggunakan Clan Han sebagai sandra dan memaksamu untuk keluar memang bukanlah gaya dari pavilion petir angin kita. Karena masalah ini, mungkin kita akan mendapatkan banyak kritik, tapi ini juga akan menjadi cara terakhir yang kita lakukan. Karena kita harus menangkapmu, dan kita tidak akan membiarkan orang luar memiliki gerakan 3000 petir. Terlepas dari siapa yang akan menang hari ini, maka Clan Han tidak akan lagi terkait dengan masalah ini. Xiaoyan masih terlihat cukup tenang, dan tatapan matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun kali ini, Xiaoyan pun mengatakan, serang saja, aku Xiaoyan tidak akan pernah melakukan hal bodoh, seperti menyerah atau membiarkan diriku ditangkap oleh kalian. Jika kalian ingin menangkapku, maka harus menunjukkan beberapa kemampuan asli yang kalian miliki. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan memerintahkan boneka setan bumi untuk langsung melesat ke arah depan. Sementara Hong Tianxiao juga langsung bergerak untuk memblokir boneka setan bumi sambil berkata, "Hehe, Xiaoyan, lawanmu adalah Tetua Lei dan juga yang lainnya. Izinkan aku berurusan dengan bonekamu ini." Mata dari Xiaoyan menunjukkan kemarahan ketika melihat Hong Tianxiao. Lalu dia berkata dengan acuh tidak acuh, "Bunuh dia." Dalam sekejap saja, boneka setan bumi langsung bertabrakan dengan Hong Tianxiao. Hal ini membuat orang tua itu tidak berani meremehkan kekuatan dari boneka setan bumi. Jelas dia mengetahui bahwa boneka ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Tiba-tiba saja Hong Tianxiao mengeluarkan 2 pedang panjang yang langsung bertabrakan dengan tubuh dari boneka setan bumi. Hal itu menimbulkan sebuah kilatan api. Namun serangan dahsyat dari Hong Tianxiao ini hanya memberikan luka goresan yang sedikit pada tubuh boneka setan bumi. Sementara salah seorang tetua dari pavilion petir angin sambil melihat Xiaoyan, dia mengatakan, formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi yang cukup hebat dari pavilion utara petir anginku. Karena ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huang dan 46 ahli Do Wang. Apalagi kita bertiga akan berperan sebagai pusat dari formasi. Jika kau bisa menembusnya hari ini, maka namamu Xiaoyan akan bisa mengguncang seluruh wilayah utara dari dataran tengah ini. Mendengar ucapan itu, ekspresi di raut wajah Xiaoyan tidak berubah dan masih tetap tenang. Dia segera mengangkat tangannya dan sebuah bola meriam dalam sekejap saja langsung terbentuk. Dihadapkan dengan serangan milik Xiaoyan, tetua dari pavilion petir angin tidak berani meremehkannya. Mereka segera mengubah segel yang ada di tangannya, dan awan petir yang ada di langit kini telah bergejolak. Segera setelah itu, naga petir pun keluar, yang kemudian menghancurkan bola meriam yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Berbagai ledakan telah muncul di langit dengan cukup keras. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada 3 tetua yang hingga detik ini mengeluarkan doki di dalam tubuh mereka yang terus dimasukkan ke dalam formasi yang ada di langit. Hal itu membuat Xiaoyan bergumam, formasi ini memang cukup hebat dan sepertinya akan sulit dihancurkan. Tiba-tiba saja salah seorang tetua dari pavilion petir angin segera berteriak, "Keterampilan petir surgawi!" Dalam waktu yang cukup singkat, awan petir yang ada di langit pun bergejolak. Kemudian, sebuah sambaran petir yang cukup mengerikan kini telah kembali melesat menuju Xiaoyan. Menghadapi serangan seperti ini, Xiaoyan pun segera menginjakkan kakinya di tanah, dan api hijau kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi serigala api yang besar. Mulut dari serigala itu pun terbuka lebar-lebar, kemudian kekuatan hisab yang cukup mengerikan pun melonjak. Sambaran petir yang ada di langit dalam sekejap saja langsung ditelan oleh serigala api ini. Selanjutnya, Xiaoyan pun menjentikan jarinya sambil berkata, "Serigala, pergilah." Mendapatkan perintah seperti itu dari Xiaoyan, serigala api segera melompat ke arah langit dan menyerbu ke arah salah satu tetua dari pavilion petir angin. Hal ini
membuat ketiga tetua dari pavilion petir angin, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian mereka berkata secara serempak, "Hah? Api surgawi?" Karena tidak ingin meremehkan kekuatan dari api surgawi, para tetua itu segera berteriak, "Tebasan petir surga!" Sekali lagi, sambaran petir yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam formasi, yang langsung berbenturan dengan serigala api milik Xiaoyan. Tiba-tiba saja, Yao Tianhuo di dalam tubuh Xiaoyan pun segera berkata, "Xiaoyan, jangan berlama-lama dengan mereka, karena saat ini mereka mendapatkan dukungan kekuatan dari formasi besar, dan mereka akan terus mengeluarkan sambaran petir melalui formasi itu. Kekuatan spiritualku ini tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuhmu. Oleh karenanya, kau harus bergegas untuk menyelesaikan masalah ini." Mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Tangan dari Xiaoyan kali ini segera menyentuh dahinya, yang kemudian api milik Yao Lo pun segera keluar dari dalam dahi Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan memisahkan api hijau yang ada di tangannya. Dan kali ini, 3 api surgawi berada di genggaman tangan dari Xiaoyan karena dirinya ingin membentuk api teratai amarah Buddha. 3 tetua yang melihat hal ini, mereka pun segera berkata, "Hah? 3 api surgawi? Bagaimana mungkin bocah itu bisa memiliki 3 api surgawi?" Sebuah perasaan ketakutan telah muncul di hati dari 3 tetua pavilion petir angin. Mereka dengan cepat membentuk sebuah segel. Hal itu membuat petir yang ada di langit segera bergejolak. Sementara Xiaoyan juga sudah menyelesaikan pembentukan dari api teratai amarah Buddha. Kekuatan penghancur yang cukup mengerikan pun dirasakan dari dalam api teratai itu. Yao Tianhuo yang berada di dalam tubuh Xiaoyan segera berkata, "Xiaoyan, lemparkan seranganmu ini menuju arah awan petir, karena itu merupakan pusat dari formasi. Selama kau bisa menghancurkan formasi ini, maka ketiga tetua itu juga akan terluka parah. Sementara orang-orang yang membantu mereka membentuk formasi ini juga akan menderita serangan balasan." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun melemparkan api teratai amarah Buddha yang ada di tangannya. Dalam sekejap saja, api teratai amarah Buddha itu pun berputar dan melesat ke arah langit. Hal ini membuat 3 tetua dari pavilion petir angin menjadi ketakutan, yang kemudian mereka meludahkan darah esensi sambil berteriak, "9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir!" Dalam sekejap saja, tinju petir yang sangat besar kini telah keluar dari awan petir. Hal ini langsung berbenturan dengan api teratai amarah Buddha yang melesat ke arah langit. Detik berikutnya, retakan-retakan kecil pun telah muncul di tinju petir raksasa milik 3 tetua dari pavilion petir angin. Pada akhirnya, retakan itu pun menyebar dan semakin membesar. Dalam sekejap saja, cahaya yang benar-benar terang kini telah muncul di langit. Sebelum pada akhirnya, sebuah lubang hitam telah muncul dari tempat tabrakan antara tinju petir dan juga api teratai amarah Buddha. Tinju petir itu pun mulai berfluktuasi, yang kemudian diar. Hal itu benar-benar dihancurkan oleh api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. 3 tetua dari pavilion petir angin langsung memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka. Sementara keterkejutan kini telah muncul dalam tatapan mata mereka bertiga, karena ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Bahkan setelah mereka bertiga menggabungkan kekuatan bersama-sama ditambah dengan formasi 9 penjara petir surgawi, masih tidak mampu mengalahkan api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Warna dari api teratai amarah Buddha kali ini telah jauh lebih redup setelah menghancurkan tinju petir milik 3 tetua. Namun api teratai itu masih memiliki kekuatan untuk melesat. Melihat hal ini, tubuh dari 3 tetua pun bergetar dengan hebat. Mereka buru-buru mengganti segel yang ada di tangannya. Namun hal itu sudah terlambat, karena saat ini formasi yang ada di langit sebenarnya telah ditabrak oleh api teratai amarah Buddha. Pada akhirnya formasi besar itu pun telah sepenuhnya dihancurkan oleh api teratai. Banyak orang dari pavilion petir angin segera memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka. Dan juga tidak sedikit orang dari pavilion petir angin ini telah terjatuh dari langit. Seluruh orang yang ada di dalam kota Tianbei yang menyaksikan pertempuran ini pun segera mengatakan, bahkan setelah 3 tetua dari pavilion petir angin bergabung, ditambah dengan formasi 9 penjara petir surgawi, masih tidak mampu menghentikan Xiaoyan. Bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Benar,
setelah melawan 3 tetua dari Pavilion Petir Angin Utara dan juga banyak para ahli sendirian. Mulai hari ini, nama dari Shoyan akan menyebar dan juga terkenal di seluruh wilayah utara dari dataran tengah. Itu adalah sesuatu yang cukup menggembirakan, dan aku tidak menyanyiakan perjalananku yang jauh untuk melihat pertempuran ini, karena ini merupakan pertempuran paling menakjubkan yang pernah kulihat selama aku hidup. Aku merasa Shoyan tidak akan pernah bisa menemukan lawan yang seimbang dengannya dari anggota generasi muda. Tapi aku mendengar ada desas-desus bahwa Pavilion Petir Angin juga memiliki Feng Xiao. Bakat pelatihannya dianggap luar biasa dan dia telah ditunjuk sebagai kandidat baru untuk menjadi pimpinan dari Pavilion Timur Petir Angin. Aku ingin tahu apakah orang itu akan bisa melawan jika bertemu dengan Shoyan. Wajah 3 tetua dari Pavilion Petir Angin yang ada di langit telah berubah menjadi sangat pucat. Salah satu tetua kemudian berteriak, "Semuanya mundur!" Mendengar teriakan itu, Shoyan hanya bisa tersenyum lalu berkata, "Karena kalian telah memaksaku keluar, maka aku tidak akan pernah membiarkan kalian bisa pergi dengan mudah. Aku telah mengeluarkan banyak kekuatan dan aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong." Setelah berkata seperti ini, Shoyan segera mengeluarkan kekuatan spiritual yang agung yang melesat ke segala arah. Hal ini langsung menekan 3 tetua dan juga banyak orang dari Pavilion Petir Angin. Dalam sekejap saja, 3 tetua itu pun langsung memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sementara tubuh mereka kini telah dikirim terbang akibat kekuatan spiritual yang mengerikan dari seorang Shoyan. Di saat yang sama, Shoyan juga telah mengambil 3 cincin dari jari 3 tetua Pavilion Petir Angin. Melihat hal ini, Tetua Feng menjadi sangat marah karena menyadari bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri oleh Shoyan. Namun baru saja Tetua Feng akan mengambil kembali cincin itu, salah satu tetua yang lain segera menghentikannya lalu mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dulu dari tempat ini, karena kita tidak mampu menghadapi kekuatan dari bocah itu." Mendapatkan perkataan seperti itu, 3 tetua dari Pavilion Petir Angin segera melarikan diri seperti kecoa. Sementara Shoyan tidak ingin repot-repot untuk melakukan pengejaran. Shoyan kemudian melirik pada 3 cincin penyimpanan milik 3 tetua Pavilion Petir Angin, dan dengan kekuatan spiritualnya, dia segera menghapus jejak energi yang kemudian jejak spiritual milik Shoyan ini melakukan pencarian di dalam cincin penyimpanan. 3 gulungan berwarna perak dalam sekejap saja kini telah muncul di tangan dari Shoyan. Hal itu membuat Shoyan terlihat cukup senang karena 3 gulungan ini merupakan gulungan lainnya dari teknik tubuh ilusi 3000 petir. Shoyan segera masukkan 3 gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya, yang kemudian tatapan mata Shoyan melihat pada Hong Tianxiao yang masih melakukan pertarungan melawan boneka setan bumi. Niat membunuh yang besar ini telah muncul di dalam hati Shoyan karena dia mengetahui bahwa datangnya 3 tetua dari Pavilion Petir Angin sebenarnya berkat informasi yang diberikan oleh Hong Tianxiao ini. Shoyan kemudian berkata dalam hati, "Hari ini mungkin aku tidak mampu membunuh 3 tetua dari Pavilion Petir Angin, tapi Hong Tianxiao, kau harus mati." Ketika Hong Tianxiao melihat bahwa 3 tetua dari Pavilion Petir Angin telah melarikan diri setelah dikalahkan oleh Shoyan, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dan baru saja Hong Tianxiao akan menarik diri untuk segera kabur, tiba-tiba dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar dari kejauhan. Hal itu membuat ekspresi wajah dari Hong Tianxiao menjadi sangat pucat karena dia tahu jika Shoyan kali ini telah mengincarnya dan dia tidak akan pernah melepaskan Hong Tianxiao. Sebuah doki merah menyala di tubuh dari Hong Tianxiao. Tangannya pun menggerakkan pedang yang kemudian kembali memberikan serangan pada boneka setan bumi. Hal ini kembali memunculkan beberapa goresan pada tubuh boneka setan bumi itu. Ketika Hong Tianxiao tidak fokus, tiba-tiba saja sebuah tinjuan dari boneka setan bumi langsung menghantam tubuh dari Hong Tianxiao tanpa bisa membuatnya menghindar sedikit pun. Dan Hong Tianxiao pun merasakan sakit akibat tinjuan dari boneka setan bumi itu. Selanjutnya, Hong Tianxiao kembali mengeluarkan doki berwarna merah sambil berteriak, "Pisau pemisah api!" Sebuah cahaya pedang
dengan cepat menghantam lengan dari boneka setan bumi. Namun hal itu masih tidak mampu menghancurkan boneka setan bumi ini. Boneka setan bumi pada akhirnya kembali menjadi beringas dan tinjunya kembali dilemparkan, kemudian menabrak dada dari Hong Tianxiao. Dalam sekejap saja, tubuh Hong Tianxiao pun bergetar dengan hebat. Dia buru-buru mundur sambil memuntahkan darah. Yang kali ini, Hong Tianxiao pun dikejutkan dengan sebuah suara yang terdengar dari arah belakangnya. Karena kau telah berani menyakiti bonekaku, hari ini kau akan mati. Suara itu membuat tatapan mata dari Hong Tianxiao segera menyusut. Dia pun menoleh ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan segera menghilang. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali muncul yang kemudian memberikan serangan yang membuat Hong Tianxiao terkejut dan langsung mengeluarkan seluruh doki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk menghadapi serangan dari Xiaoyan ini. Sebuah bola meriam spiritual yang sangat besar langsung mengenai tangan dari Hong Tianxiao, dan hal itu dalam sekejap menimbulkan ledakan. Sekali lagi, Hong Tianxiao pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia kemudian menghapus jejak darah di sudut mulut, kemudian mengatakan, "Junior Xiaoyan, ini adalah dendam antara dirimu dengan Pavilion Petir Angin Utara. Dan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya terpaksa melakukan serangan setelah tertekan oleh 3 tetua dari Pavilion Petir Angin itu." Xiaoyan memandangi Hong Tianxiao, kemudian jawabnya, "Apa kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu?" Raut wajah dari Hong Tianxiao pun berubah, lalu mengatakan, "Junior Xiaoyan, klan Hongku mungkin memang bersalah mengenai masalah hari ini. Jika kau menginginkan sesuatu, dengan senang hati, klan Hongku akan mengganti kerugianmu." Sambil terus menatap Hong Tianxiao, Xiaoyan pun menjawab, "Kau ingin memberikanku ganti rugi?" Mendengar hal ini, sebuah kegembiraan pun muncul di dalam hati Hong Tianxiao. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Namun sebenarnya Hong Tianxiao memiliki niat yang benar-benar licik. Hong Tianxiao kemudian berkata dalam hati, dari apa yang dikatakan oleh tetua Wulei sebelumnya, kekuatan dari bocah itu tampaknya telah berasal dari tubuh spiritual yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, aku harus mengulur waktu sampai dia kehabisan kekuatan itu, yang kemudian memasuki kondisi paling lelah. Pada saat itu, aku akan memiliki kesempatan untuk bisa membunuh jabingan kecil ini, karena dirinya telah membuat kerugian yang benar-benar besar terhadap klan Hongku. Maka dari itu, bocah ini harus mati. Setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, tatapan mata Hong Tianxiao melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum. Dia berkata, "Junior Xiaoyan, apapun yang kau inginkan, klan Hongku hari ini akan memberikan yang terbaik, dan kita bisa menyelesaikan dendam dari masa lalu. Mungkin mulai hari ini kita bisa menjadi seorang teman." Mendengar ucapan dari Hong Tianxiao, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sekarang menjawabnya, "Karena leluhur dari klan Hong memiliki niat yang baik seperti itu, maka sangat wajar bagiku untuk menerimanya." Tatapan mata dari Xiaoyan setelah berkata seperti itu berubah menjadi cukup dingin, dan dia tersenyum penuh dengan kelicikan. Melihat hal ini, hati dari Hong Tianxiao pun dipenuhi ketakutan. Dirinya kemudian berteriak, "Xiaoyan, dasar jabingan, beraninya kau ingin menipu orang tua ini." Tiba-tiba saja Hong Tianxiao merasakan kekuatan besar telah meluncur dari arah belakangnya. Dia buru-buru mengayunkan pedang yang kemudian menahan serangan itu, karena sebenarnya ini merupakan serangan dari boneka setan bumi. Serangan yang diberikan oleh Hong Tianxiao itu tidak membuat boneka setan bumi mundur. Sebaliknya dia malah melangkah maju, yang kemudian mendekap tubuh dari Hong Tianxiao dengan sangat erat. Hal ini membuat Hong Tianxiao panik karena dirinya sudah tidak mampu melakukan pergerakan. Doki berwarna merah pun dikeluarkan dari dalam tubuhnya, seperti gunung Tante Ernie yang akan meletus. Namun boneka setan bumi masih tidak ingin melepaskan tubuh dari Hong Tianxiao, dan boneka ini benar-benar mengabaikan panasnya doki yang seperti gunung Merapi Tante Ernie. Tatapan mata dari Hong Tianxiao melihat pada Xiaoyan, sebuah kegilaan kini telah dia saksikan dari seorang Xiaoyan yang berniat membunuhnya. Hal itu membuat Hong Tianxiao segera berteriak,
Aku orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa membunuhku dengan mudah. Namun Xiaoyan mengabaikan ucapan itu, yang kemudian Doki di dalam tubuhnya pun melonjak. Xiaoyan bergerak secepat hantu. Telapak tangannya sudah dibungkus menggunakan api berwarna hijau. Dalam sekejap saja, api ini pun membentuk sebuah pedang, yang kemudian dengan kejam menembus dada dari Hong Tianxiao. Detik berikutnya, telapak tangan dari Xiaoyan memegang kepala dari Hong Tianxiao dan kemudian menarik rohnya secara kasar. Tiba-tiba saja, roh dari Hong Tianxiao ini pun berteriak, "Capingan kecil Xiaoyan, aku hari ini akan mati bersama dengan dirimu." Namun sebelum roh dari Hong Tianxiao bisa menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan spiritual yang agung dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan yang kemudian bertabrakan dengan roh dari Hong Tianxiao itu. Dalam sekejap saja, roh dari Hong Tianxiao menjadi pusing dan akan kehilangan kesadaran. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan sebuah botol giok setelah dia menghilangkan kesadaran dari Hong Tianxiao, yang kemudian memasukkan roh itu ke dalamnya, lalu disegel menggunakan api surgawi. Sambil memandangi botol giok yang ada di tangannya, Xiaoyan pun berkata, "Roh dan juga tubuh Daosong bintang 5 adalah hadiah yang cukup besar kali ini. Jika aku bisa mendapatkan inti monster level 7, maka aku bisa membuat boneka yang lainnya. Dan tentu saja, syaratnya adalah jika aku cukup beruntung untuk memiliki waktu memperbaiki hal itu." Xiaoyan melambaikan tangan, yang kemudian menyimpan roh bersama dengan tubuh dari Hong Tianxiao ke dalam cincin penyimpanan. Semua orang yang berada di kota Tianbei ini benar-benar sangat terkejut ketika Xiaoyan dengan kejam mencabut nyawa dari Hong Tianxiao. Dengan tindakannya kali ini, maka klan Hong sudah menjadi klan yang tidak berguna di dalam kota Tianbei. Salah satu klan yang berhasil mendominasi kota Tianbei kini telah sepenuhnya dihancurkan di tangan seorang pemuda bernama Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan. Tatapan matanya lalu melihat ke arah klan Han, dan Xiaoyan langsung bergerak dengan cepat menuju klan itu. Hansu buru-buru berlari ke halaman, dan dia mendengar suara dari Xiaoyan. Kemungkinan mulai hari ini, Pavilion Petir Angin Utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Dan seharusnya klan Han kalian akan bisa bertahan di tempat ini dengan cukup damai. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu, Hansu dan juga Han Yu merasa cukup senang. Yang kemudian raut wajah dari Hansu berubah menjadi cukup pucat. Lalu dia bertanya, "Xiaoyan, apakah kamu tidak akan kembali lagi setelah kau pergi dari tempat ini?" Xiaoyan hanya tersenyum, lalu menjawabnya, "Aku telah menyinggung Pavilion Petir Angin. Jika aku melibatkan diri dengan kalian semua, maka kemungkinan masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku telah mencapai di mana aku tidak memiliki rasa takut lagi dengan Pavilion Petir Angin, maka aku akan kembali datang untuk mengunjungi klan Han kalian. Dan aku harap kalian tidak melupakanku saat itu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Hansu hanya bisa menggigit bibir merahnya. Dia menyadari bahwa kemungkinan mulai hari ini dirinya akan berpisah dengan Xiaoyan dan tidak tahu kapan akan bisa bertemu kembali. Tiba-tiba saja Han Yu mengambil langkah untuk maju, kemudian berkata, "Xiaoyan, terima kasih banyak. Klan Han kita akan selalu mengingat bantuan darimu." Sambil tersenyum, Xiaoyan pun menjawabnya, "Senior Han Yu, kau ini benar-benar terlalu sopan. Aku hanya menyelesaikan masalah yang aku buat sendiri." Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada Hansu. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Bantu aku mengucapkan rasa terima kasih dan juga selamat tinggal pada kakak Hancong dan juga yang lainnya. Kalian adalah teman pertamaku setelah aku tiba di dataran tengah ini. Semoga di masa depan nanti kita bisa bertemu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun segera melompat ke udara. Sementara Hansu hanya bisa memeluk Han Yu sambil menangis karena dirinya merasa cukup berat ditinggalkan oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, Han Fei tiba-tiba saja muncul di halaman ini. Ketika dia melihat Hansu telah menangis, Han Fei hanya bisa menarik nafas dengan cukup panjang. Tatapan matanya melihat ke arah langit, yang kemudian dia bergumam, "Saudara junior Xiaoyan,
klan Han ini menerima bantuanmu, dan di masa depan nanti kita pasti akan membalas kebaikan yang telah kau berikan jika kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan benar-benar kabur dari pengaruh pavilion petir angin setelah dirinya hari ini mengalahkan 3 tetua dari mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.